Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap warga jemaat dan selamat berbakti pada hari ini. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan para tamu yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori jemaat atau sekretariat jemaat di gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Jadwal kebaktian hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 diatur sebagai berikut. Pukul 6.00 di Jemaat Induk untuk sektor 2. Pukul 7.00 di cabang kebaktian Bambu. Pukul 9.00 di Jemaat Induk untuk sektor 3. Pukul 17.00 di Jemaat Induk untuk sektor 1. Untuk semua bentuk kebaktian untuk sementara ditangguhkan. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 11 di Gereja Induk. Pada hari ini akan dijalankan kundi khusus untuk sentralisasi gaji pendeta. Berdasarkan hasil penelusuran dan percakapan tim 5 pemanggilan dan penguraian pendeta di tengah-tengah jemaat dengan berpedoman pada tata gereja GKSB, telah menetapkan 2 nama pendeta yang memenuhi kriteria untuk melaksanakan pelayanan di GKSB Jemaat Bukit Sion Mamuju periode 2021 sampai periode 2026, yaitu yang pertama Pendeta Erni Wasti Leperi STH, yang kedua Pendeta Roni Depalana STH. Pada tanggal 26 Desember 2021 akan dilaksanakan pelayanan CD dan sakramen baptisan anak dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 7.00 pelayanan baptis, pukul 9.00 pelayanan CD. Nama-nama yang akan mengikuti pelayanan CD tanggal 26 Desember 2021. Yang pertama, Audia Arsita, kedua, Billy Stephen, ketiga, Chris Fredri Tesman P, yang keempat, Dwi Yani, kelima, Eko Prasetyo, keenam, Elvia Mandalan, ketujuh, Febiola, 8, Jovita Markus, 9, Juan Rizky Silas, 10, Mirda, 11, Nurhaini, 12, Nofri, 13, Randi Maila, 14, Restu, 15, Rafael Alexander Sakaria, 16, Stephen Marute, 17, Tirsa Valentin, 18, Theophilus Juan Puapada, 19, Vera, 20, Londari Markus, yang terakhir nomor 21, Yungki Cynthia. Pukul 17.00 pelayanan baptis. Pada tanggal 31 Desember 2021 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatian seluruh sidang jemaat diucapkan terima kasih. Baiklah, kita tenang, kita akan masuk dalam kebaktian. Yang akan mengangkat pelayanan pada pagi hari ini adalah kekasih Ibu Pendeta Erni Wasti Leperi STH. Untuk itu saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan di dalam Mazmur 138. Kita lakukan baiknya yang pertama. Tuhan,
pertemuan kita dalam kebaktian di hari Minggu Advent yang keempat. Kiranya jadi dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia di dalam Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sungguh luar biasa kasih setia dan perlindungan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melewati satu minggu yang berlalu di hadapan kita, melewati minggu Advent yang ketiga, dan kita boleh memasuki minggu Advent yang keempat di hari Minggu ini. Maka marilah kita membuka nyanyian pelengkap kirim jemaat nomor 86. Kita bernyanyi pada bait yang pertama dan kedua. Kami menaikkan sukacita ungkapan syukur kami kepadamu ya Allah Bapa Surgawi,
yang begitu setia menjaga dan melindungi kami melewati 1 minggu yang sudah berlalu di hadapan kami. Kami memasuki minggu yang baru, di minggu Advent yang keempat ini ya Allah. Dalam kesiapan hati kami menyambut dan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan saat ini ya Allah, kami akan membuka lembaran firman-Mu. Kami akan membaca dan belajar dari dalam. Kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Allah, kuasa Roh Kudus mampukan kami. Sehingga bersama-sama baik hamba-Mu yang akan mewartakan firman maupun jemaat yang akan mendengar, sama-sama kami diberkati melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga melalui firman yang akan diwartakan dapat kami mengerti, tertanam di dalam hati kami, dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dimanapun kami berada. Bahkan firman ini menguatkan iman kami dalam menjalani hari-hari hidup kami di dalam dunia. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman ini ya Allah, urapan kuasa-Mu mampukan hamba, sehingga hamba-Mu mampu memperkatakan kehendak-Mu melalui firman-Mu saat ini. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari dalam kitab Mika pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang keempat-a. Mika pasal 5 pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang keempat-a. Saya akan membacakan barisan yang agak keluar dan jemaat akan membaca barisan yang agak masuk ke dalam. Kita akan baca secara berbalas-balas. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sebab itu dia akan membiarkan mereka sampai waktu, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Mereka akan tinggal tetap sampai ke ujung bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia kita yang mendengar firman ini, dan ketika kita belajar dalam renungan dengan pertolongan Roh Kudus, kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dimanapun kita berada. Mari kita mengaminkan dengan bernyanyi bersama dari nyanyian Pulau Hidup Jemaat nomor 73 pada baitnya yang pertama. Tanah besar
saya mengangkat sebuah tema kecil tapi menjadi berkat besar. Saudara yang diberkati Tuhan, ada kata bijak, kecil itu indah. Tetapi menjadi yang terkecil itu tidak selalu enak. Yang terkecil biasanya diabaikan, biasanya dipandang remeh, bahkan menjadi bahan ejekan. Bila ada pembagian uang atau pembagian hadiah, lalu kita mendapat bagian yang paling kecil, pasti tidak mudah untuk kita terima. Mungkin kita terima, tetapi mungkin ada sungut-sungut, mungkin ada perasaan yang tidak enak. Nah, saudara, Bethlehem di Efrata, sebuah kota kecil di Yehuda, jaraknya kurang lebih 9 km dari Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Bethlehem memang sebuah kota kecil di antara kota-kota lain yang ada di Yehuda pada waktu itu. Karenanya kota ini kurang diperhatikan dan tidak diperhitungkan secara politik, sosial, ekonomi, bahkan agama. Tapi justru dari lorong gelap kota yang kecil Bethlehem bersinarlah terang bakar. Bersinarlah terang yang besar. Dari kota kecil ini, saudara-saudara, muncul pemimpin yang besar, muncul seorang raja yang pemerintahannya jauh melebihi kekuasaan penguasa manapun di dunia. Ternyata Bethlehem, kota kecil ini, kemudian menjadi pusat perhatian global. Karena dari pandangnya bangkit pemimpin terbesar. Dari Bethlehem yang kecil, saudara-saudara, Allah membuat perkara yang besar sepanjang sejarah. Dan membuat nikah mengenai Bethlehem ini disampaikan di tengah-tengah kehidupan Yehuda yang penguasanya pada saat itu yang mereka lakukan adalah penguasa. Mereka hidup berpesta pora di dalam korupsi. Para imamnya berubah menjadi fasik. Para pedagang semakin tidak jujur. Dan ketika para hakim suka menerima suap, dan umat Tuhan sangat menderita. Umat Tuhan sangat menderita karena pemerintahan yang pada saat itu terjadi begitu luar biasa, kejahatan korupsi merajalela. Apalagi imam yang seharusnya menjadi contoh dan teladan, hidup mereka sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Mereka hidup di dalam kefasikan. Bahkan para pedagang semakin tidak jujur. Dan hakim melakukan tugasnya dengan menerima suap. Nah, saudara-saudara, janji pengharapan ini disampaikan Mika menjadi pengharapan dan sukacita karena yang terkecil mendapat kasih dan perhatian Allah. Ini berita yang memberi harapan baru, sebab Mika menyampaikan berita ini sesudah nubuat kejatuhan Samaria, ibu kota kerajaan Israel, dan kejatuhan Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Bahwa Samaria dan Yerusalem akan jatuh hancur, tetapi penyelamatan adalah dari yang terkecil, yaitu Bethlehem Efrata. Akan muncul seorang pemimpin yang luar biasa. Dan Bethlehem Efrata itu akan menjadi sumber damai sejahtera, karena dia sendiri akan memberikan kedamaian itu bagi umat. Jadi di tengah-tengah situasi ketidaknyamanan, ada
Bethlehem, kota kecil itu sesungguhnya telah ada di dalam rancangan Allah. Kenapa dikatakan ada di dalam rancangan Allah? Karena Rahel mati di Bethlehem. Nenek moyang Daud yaitu Rut tinggal di Bethlehem. Raja Daud lahir di Bethlehem dan Kristus lahir di Bethlehem. Saudara-saudara, sesuatu yang tidak penting, kurang berarti, kurang diperhitungkan dalam penilaian manusia dapat dijadikan Allah sebagai sesuatu yang penting dan bahkan menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera. Di kota yang kecil yang sama sekali tidak menjadi pusat perhatian, disitulah Tuhan izinkan lahir seorang juru selamat bagi dunia. Yang kedua, Bethlehem, kota yang kecil. Nama Bethlehem berarti rumah roti. Meskipun kecil, saudara-saudara, tapi Bethlehem telah menjadi berkat besar. Hidup kita juga, saudara, harus menjadi berkat bagi sesama. Merayakan Natal bukan hanya sekedar pesta pora dan banyak makanan dan minuman. Merayakan Natal bukan hanya dengan baju yang baru, dengan dekorasi yang indah, tetapi merayakan Natal adalah dengan berbagi kasih, sukacita dengan sesama. Dan itulah yang sudah kita lakukan di dalam persekutuan jemaat yang dilakukan oleh panitia perayaan Natal di tahun ini, bahkan di tahun-tahun yang lalu. Tahun ini majelis akan berjalan dari rumah ke rumah, berbagi kasih dengan orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan, berbagi kasih dengan mereka. Dalam perayaan Natal, panitia telah berjalan berbagi dengan orang-orang yang dalam masa raya Natal ini diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dalam kesulitan hidup. Bagaimana dengan saudara dan saya dalam pribadi kita, secara pribadi masing-masing kita, dalam rumah tangga kita, apa yang sudah kita lakukan dalam kesiapan hati kita? Hal yang ketiga, saudara, di Bethlehem, kota kecil itu, Kristus telah lahir. Bayi putra Natal itu lahir untuk menderita dan mati. Dan palungan di Bethlehem menjadi titik awal palang di Golgota. Bayi di Bethlehem ini adalah penjelmaan Allah yang menderita. Jadi dalam sukacita merayakan Natal, saudara, kita mesti ingat rayakan Natal dalam kesederhanaan, bukan pesta pora. Rayakan Natal dengan hati yang tenang, damai, segala hiruk pikuk kepentingan ini. Kalau mungkin saudara pada minggu Advent yang terakhir ini, minggu Advent yang keempat, di dalam suasana hati kita yang mungkin masih diperhadapkan dengan berbagai macam situasi hati yang tidak tenang, hati yang masih hidup di dalam berbagai macam persoalan, bahkan mungkin kita yang masih hidup di dalam saling berbeda pendapat, hidup saling sakit hati satu dengan yang lain. Saudara, ini adalah minggu di mana saudara dan saya diberikan kesempatan untuk bagaimana kita merenungkan kebaikan Tuhan. Apa yang harus saudara dan saya kita berikan kepada Allah yang telah rela mengorbankan putra tunggalnya untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya yang lahir di tempat yang hina, di kota kecil, kota yang sangat sederhana, di tempat yang sangat sederhana. Tapi disitulah Raja Damai hadir menjadi Raja yang besar yang menyelamatkan isi dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadi dalam sukacita merayakan Natal, kita mesti ingat, rayakan Natal dalam kesederhanaan, bukan di dalam pesta pora. Saudara, mari kita belajar menjadi yang terkecil dalam ego. Belajar dari terkecil merendahkan hati. Belajar dari yang terkecil memaafkan sesama.
contoh dan teladan itu tadi. Hal yang terakhir, yang keempat, kebesaran itu tidaklah terletak pada cara pandang dan ukuran manusia, tapi cara pada kuasa dan campur tangan Allah sendiri. Saudara dan saya harus percaya bahwa hidup kita untuk berbagai macam kesulitan dan tantangan, kecil atau besar, berada di dalam naungan Kristus Putra Natal sampai kita memasuki hari-hari hidup kita di tahun yang baru. Tadi saya katakan kebesaran itu tidaklah terletak pada cara pandang ukuran manusia, tetapi pada kuasa dan campur tangan Allah dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana kita hidup di dunia ini? Ketika kita belajar hidup di dalam kerendahan hati, ketika kita belajar mampu memaafkan orang yang menyakiti kita, ketika kita belajar menerima situasi yang Tuhan izinkan kita hadapi, ketika kebesaran itu dilihat, ketika kita berani menelan pil pahit, kebesaran itu dilihat ketika kita hidup di dalam kesederhanaan. Untuk itu mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema Natal kita pada hari ini kecil tapi menjadi berkat besar. Mungkin di mana masyarakat saudara dan saya tidak punya apa-apa, mungkin di mana masyarakat kita punya pengaruh sangat kecil, tapi kita yang kecil dapat menjadi berkat yang besar bagi masyarakat, bagi lingkungan di mana kita berada ketika kita hidup di dalam tahun alam. Ketika kita mampu lilin yang kecil menyinari dunia di mana saudara dan saya kita berada. Untuk itulah Yesus diizinkan lahir di kandang domba, di kandang yang sangat hina secara pandang mata, kasat mata manusia, di kota kecil, tetapi Tuhan pakai kota yang kecil ini menjadi besar. Raja damai lahir di kota yang kecil. Untuk itu mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari persiapkan hati kita. Ini adalah minggu Advent yang terakhir, minggu Advent yang keempat. Dalam kesiapan hati kita tanggal 24, kita akan memasuki kebaktian persiapan hati kita. Di hari esok kita menyambut dan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat tanggal 25. Bagaimana kesiapan hati? Mampukah kita hidup saling memaafkan satu dengan yang lain? Ataukah kita masih bawa berbagai macam masalah kita? Kita masih bawa kepahitan kita, kita masih bawa dendam, sakit hati kita menyeberang ke tahun 2022. Mari saudara-saudara yang diberkati, sekali lagi saya katakan, kebesaran itu tidaklah terletak pada cara pandang dan ukuran manusia kepada saudara dan saya, tetapi kebesaran itu adalah bagaimana cara hidup saudara dan saya di dalam dunia ini untuk menjadi berkat dan terus bersinar menerangi dunia di sini. Bagaimana saudara dan saya menjadi berkat untuk memaafkan orang yang menyakiti hati saudara. Mungkin saudara sangat sakit, tapi saudara berani untuk menelan kepahitan, dan saudara bisa memancarkan sukacita, damai sejahtera, karena damai itu telah hadir melalui Yesus Kristus. Mari saudara siapkan hati. Mungkin saudara yang sangat paling tidak diperhitungkan di dalam masyarakat, atau mungkin dalam persekutuan jemaat, tapi Tuhan perhitungkan saudara, karena hati saudara yang hidup di dalam ketaatan. Tuhan akan angkat saudara menjadi besar karena hidup saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Firman. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah.
atas firman hari ini yang mengajarkan kami belajar hidup dalam kesederhanaan. Sekalipun pandangan dunia kami tidak punya harga, pandangan dunia kami adalah orang yang biasa-biasa saja, bahkan kami kecil di mata manusia. Seperti kota Bethlehem yang kecil dan tidak dipandang oleh dunia. Tapi Allah berkarya di dalamnya. Lahir seorang Raja Damai yang setiap saat dibicarakan hingga dari zaman ke zaman hingga saat. Pakai kami Tuhan yang kecil ini memberikan pengaruh yang baik dalam lingkungan. Pakai kami yang kecil ini ya Allah untuk menghadirkan sukacita damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan. Sehingga kami yang tidak diperhitungkan dunia, Tuhan perhitungkan dan pakai kami secara luar biasa di dalam dunia. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu saat ini. Amin. Saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri di hadapan semua orang yang percaya pada Yesus Kristus. Mari kita mengaku firman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarkanlah nats firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab 2 Korintus pada pasalnya yang ke-9, pada ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Jam kala ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, satu sama datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Membawa damai.
bersahabat yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan suara bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan suara bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Juru Selamat, dengarlah doa kami, tetaplah tinggal di hati kami, berkati kami dan jadikanlah kami saluran berkah bagi sesama. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Mari saudara-saudara kita menghampiri Tuhan di dalam doa syukur persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk ya Allah, masing-masing hati kami melafazkan syukur kepada-Mu. Syukur karena kasih Tuhan yang menuntun memberkati kami boleh berada di dalam rumah-Mu yang kudus saat ini, sambil menaikkan sukacita ungkapan syukur kami kepada-Mu, karena dalam sepanjang seminggu yang kami lewati, kami boleh terus dijaga lindung Tuhan dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup. Bahkan Tuhan memberkati kami ketika kami melakukan segala usaha dan pekerjaan. Tuhan memberikan kami kekuatan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup. Dan di saat ini ya Allah, kami kembali dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa sekalipun mungkin secara dunia terkadang kami tidak diperhitungkan, karena kami adalah manusia yang biasa-biasa saja Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kami sebagai manusia biasa, bahkan kecil di mata dunia, namun ketika kami hidup di dalam takut akan Tuhan, dan dalam cara hidup kami, ketika kami hidup di dalam lingkungan dalam keluarga kami, senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, dan senantiasa menjadi contoh dan teladan yang baik, maka kami imani cara Tuhan senantiasa cara yang indah untuk mengangkat kami. Tuhan akan pakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bahkan dimanapun Tuhan izinkan kami bekerja. Tuhan akan pakai kami secara luar biasa di tempat di mana Tuhan izinkan kami berada. Materaikan firman ini dalam kehidupan kami ya Allah, sehingga kami belajar senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Kami senantiasa hidup belajar saling memaafkan satu dengan yang lain. Kami tidak hidup di dalam dendam, iri hati satu dengan yang lain, tapi kami berani menelan pil pahit karena hidup di dalam takut Tuhan. Kami berani menghadapi hari-hari hidup ini karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Saat ini ya Allah, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh hidup umat-Mu yang boleh ambil bagian dalam kebaktian di saat ini.
Tentu setiap umat datang dengan berbagai macam pergumulan mereka. Pergumulan menyangkut kehidupan secara pribadi, sebagai suami dan istri, sebagai ayah dan ibu di dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam melihat akan kehidupan dan masa depan anak-anak cucu mereka. Dengarkanlah setiap pergumulan yang mereka naikkan kepadamu ya Allah, dan jawablah sesuai dengan rancangan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan di dalam hidup pribadi rumah tangga masing-masing di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mulai dari rumah tangga yang pertama sampai kepada rumah tangga yang terakhir di dalam sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Bahkan setiap umat Tuhan yang setia mengambil bagian dalam kebaktian-kebaktian, baik dari jemaat-jemaat tetangga, baik jemaat-jemaat simpatisan yang aktif mengambil bagian, maupun saudara-saudara kami yang boleh datang dari kota-kota, dari kampung-kampung yang mengambil bagian. Mereka boleh kembali dengan membawa berkat firman Tuhan, dan setiap apa yang mereka gumuli, Tuhan nyatakan berkat-Mu bagi kehidupan mereka. Di saat ini ya Allah, kami berdoa menyerahkan kesiapan hati setiap jemaat dalam menyambut dan merayakan perayaan Natal ini. Mereka yang mempersiapkan diri dalam kesederhanaan, dalam kecukupan, mereka yang mempersiapkan diri dalam situasi keluarga yang berkelebihan, biarlah mereka senantiasa mengingat untuk belajar berbagi. Roh Kudus menggerakkan hati setiap jemaat untuk berani hidup berbagi dengan sesama-sesama yang membutuhkan pertolongan mereka. Bahkan di dalamnya ya Allah, Roh Kudus menggerakkan hati setiap jemaat untuk senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam persekutuan yang rukun, di dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, dan di dalam persekutuan masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah kami dapat memberikan pengaruh yang baik, pengaruh-pengaruh yang positif bagi sesama-sesama kami yang ada di luar sana, sehingga Tuhan pakai kami menjadi berkat. Di saat ini Allah, Hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat yang sudah lama diperhadapkan dengan penderitaan sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa menyerahkan terkasih Bapak Abraham Tambuno, terkasih Bapak Yunus Tanabasa, terkasih Bapak Yakob Sikopa, terkasih Nyonya Fatmawati Yunus, terkasih saudara kami Nelsi, Yudhistira, dan Adiatma. Nyatakan berkat-Mu bagi mereka ya Allah. Angkat dari sakit penyakit yang mereka derita. Bahkan jemaat yang saat ini bergumul dalam sakit penyakit, yang baik di rumah-rumah sakit, baik yang ada di rumah yang Hamba-Mu tidak sebutkan nama mereka. Allah, lawat satu persatu setiap umat-Mu, sehingga mereka yang sakit dan yang lemah, mereka dikuatkan, diangkat dari segala kelemahan tubuh. Mereka yang lemah karena ditindih dengan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, persoalan di dalam keluarga, nyatakan kuasa-Mu ya Allah, sehingga di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, setiap persoalan masalah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga jemaat ini boleh hidup di dalam sukacita, damai sejahtera. Karena ketika jemaat hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, berkat-Mu Engkau akan perintahkan masuk di dalam rumah tangga masing-masing jemaat, bahkan masuk di dalam persekutuan jemaat secara umum. Saat ini juga ya Allah, Hamba-Mu berdoa menyerahkan para janda, duda, dan anak yatim piatu, setiap lansia yang ada di dalam jemaat. Nyatakan kasih-Mu bagi mereka ya Allah, sehingga para janda, duda, dan anak yatim piatu, bahkan para lansia, mereka tidak hidup di dalam kesepian, dalam kesendirian, tetapi mereka percaya dalam kesendirian mereka Allah ada bersama dengan mereka, menguatkan iman mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan pengharapan dalam menapaki hari-hari hidup di dalam dunia ini. Kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup jemaat yang saat ini Tuhan, mereka bersyukur karena Tuhan boleh tambahkan 1 tahun dalam kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan Divina Liora, Natalia, Jiro Gracia, Nikodemus Yanti, Kanspa Kansel Orman, Kesia Angel, Pongka Padang, Dedi Irawan, Isnan, Lulu Natasha, Jill Natusya. Tuhan, Engkau telah menambahkan 1 tahun dalam hidup setiap anak saudara-saudara kami ini ya
dan biarlah mereka senantiasa mensyukuri akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dan di dalam bersyukur itu senantiasa mereka menyaksikan mujizat dan berkat Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Saat ini ya Allah, kami berdoa menyerahkan setiap jemaat yang saat ini dalam berbagai macam masalah dan pergumulan hidup Tuhan, tak pernah berhenti kami berdoa menyerahkan hidup mereka, sehingga dalam setiap persoalan dalam rumah tangga Tuhan bukakan jalan, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh kami saksikan di tengah-tengah jemaat, keluarga-keluarga yang saat ini diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan antara suami istri. Tuhan, Engkau akan nyatakan mujizat-Mu, sehingga keluarga yang mungkin selama ini terpisah dengan cara Tuhan yang ajaib kembali bersatukan di dalam rumah tangga mereka, sehingga dalam kebersamaan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demikian juga ya Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan saat ini panitia pembangunan gedung gereja di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati setiap program-program mereka ya Allah, di dalam persiapan untuk peletakan batu pertama menandai mulainya dilaksanakan pembangunan gedung gereja ini. Biarlah Tuhan campur tangan bagi panitia pembangunan gedung gereja, sehingga di dalam bekerja mereka boleh melakukan yang terbaik, sehingga jemaat dikerahkan oleh Tuhan untuk melihat akan tanggung jawab mereka masing-masing dalam melihat akan pembangunan gedung gereja ini. Demikian juga ya Allah, donatur-donatur yang telah diberikan surat pembangunan, donatur Tuhan memberkati mereka, sehingga ketika pembangunan ini dilaksanakan, berkat Tuhan mengalir masuk di tengah-tengah persekutuan jemaat, sehingga proses pelaksanaan pembangunan boleh berjalan dalam kelancaran. Kami juga berdoa menyerahkan gereja Kristen Sulawesi Barat ini, mulai dari pimpinan gereja, dari tingkat sinode, tingkat klasik sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan Allah memberkati, sehingga setiap pengurus sinode mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik untuk melihat akan gereja Kristen Sulawesi Barat ini semakin maju. Kami juga berdoa menyerahkan pimpinan sekolah STT Sulbar. Tuhan memberkati pimpinan ketua STT Sulbar bersama dengan para dosen yang ada, sehingga mereka yang setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mempersiapkan anak-anak Tuhan yang telah siap untuk dipakai di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah jemaat. Tuhan gerakkan setiap anak-anak Tuhan yang ada di jemaat untuk boleh mengambil bagian, mempersiapkan diri masuk di sekolah STT Sulbar, dapat dididik, dibina dalam kesiapan hati mereka menjadi pelayan-pelayan dalam jemaat, bahkan menjadi pelayan di sekolah-sekolah di mana mereka ditempatkan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga STT Sulbar yang milik gereja Kristen Sulawesi Barat ini semakin berkembang menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, demikian juga kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pimpinan bangsa dan negara kami, sehingga sebagai pimpinan bangsa mereka boleh bekerja di dalam takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini, mulai pemimpin dari tingkat pusat sampai pada daerah-daerah yang sangat terpencil. Istimewanya di Kabupaten Mamuju ini ya Allah, pada tanggal 22 Desember akan dilaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Tuhan campur tangan dalam proses pemilihan kepala desa di masing-masing desa ya Allah, sehingga kami percaya Tuhan sudah persiapkan pemimpin-pemimpin terbaik yang akan memimpin masing-masing desa, sehingga siapapun yang akan terpilih mereka akan diberikan tanggung jawab bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan, sehingga kepemimpinan mereka menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa menyerahkan suasana perayaan Natal, biarlah senantiasa ada sukacita terpancar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sekalipun terjadi perbedaan pendapat dalam situasi pemilihan kepala desa, tapi itu tidak akan membuat sukacita damai sejahtera mereka hilang. Tapi biarlah sukacita dan damai sejahtera terus terpancar di dalam masing-masing kehidupan masyarakat
desa masing-masing, bahkan di kota Kabupaten Mamuju ini. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sebagai satu persekutuan jemaat. Tuhan memberkati kami sebagai penatua dan syamas, sebagai pendeta di dalam jemaat, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Anak-anak yang Tuhan percayakan sebagai pemain organ, sebagai singers, sebagai operator, Tuhan sebagai tenaga TU, sebagai poster, Tuhan memberkati semua kami, sehingga kami boleh dalam situasi perayaan Natal ini kami tetap melihat tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam seluruh kesiapan hati kami terus menaikkan pujian dan syukur hanya kepada Dia Allah. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dalam kebaktian ini kami boleh mengulurkan tangan kami memberikan persembahan syukur. Kami percaya tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan syukur, baik dalam menunjang program Gereja Kristen Sulawesi Barat dan sentralisasi pendeta GKSP, bahkan melalui pundi-pundi dan kotak pembangunan, semua yang sudah diberikan tidak akan sia-sia. Tapi Tuhan akan kembalikan itu lipat kali ganda dalam hidup setiap jemaat-Mu, dalam segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan, sehingga di dalam sebuah rumah tangga mereka senantiasa ada pujian dan syukur mereka persembahkan hanya kepada-Mu. Dan bagi setiap pelayan yang akan mengelola setiap persembahan ini, biar kami boleh mengelola dalam takut akan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi perluasan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Terima kasih ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kesiapan hati orang tua yang akan membawa anak-anak mereka menerima pelayanan sakramen baptisan kudus, dan kesiapan 21 orang anak yang telah siap untuk menerima pelayanan sini pada tanggal 26 Desember. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka ya Allah, sehingga mereka siap berdiri di hadapan Tuhan yang akan disaksikan oleh jemaat, mengikrarkan janji mereka menjadi anggota sini yang dewasa di dalam iman, dan sebagai orang tua dan saksi mengaku di hadapan Tuhan untuk setia mendidik dan mengarahkan anak-anak mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga di dalam kebersamaan kami boleh terus kembalikan pujian dan syukur atas seluruh rangkaian pelayanan yang boleh diangkat pada tanggal 26. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan sorga. Minggu yang akan kami jalani, mungkin kami akan tetap berada di kota Mamuju, baik setiap umat yang akan melakukan perjalanan ke kota-kota besar, ke kampung-kampung. Tuhan jaga lindung mereka semua, dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan mengiringi langkah hidup mereka, sehingga setiap umat-Mu senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Sendingkanlah telinga kasih setia-Mu. Dengarkanlah setiap pergumulan dan ungkapan syukur, bahkan permohonan setiap umat-Mu. Karena kami datang dan persembahkan pergumulan hidup kami, ungkapan syukur kami ke tangan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Bersama kita ucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri bersama ucapan puji Tuhan dari nyanyian pelengkap hidup jemaat nomor 182 pada bait yang pertama dan kedua.
Kau merapikan kami, percaya terus dengan hati teguh, kasih diri dan menanggung duka, ku putuskan menepi baikku. Ku putuskan membalut yang terluka, menolong jiwa sangat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia, ku putuskan berkorban bagiku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diucapkan terima kasih kepada kekasih Ibu Pendeta Erni Wastile Beni STH yang telah mengangkat pelayanan pada pagi hari ini, dan kepada seluruh sidang jemaat yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai lagu penutup, kita muliakan nama Tuhan di dalam PKJ 178. Kita lakukan bait pertama dan bait yang kedua, Allah mengutus.